wabarakatuh. Halo guys, welcome to YouTube channel. Kembali lagi dengan saya Dinia Nurulfani. Di sini saya akan sharing mengenai pemberdayaan dana zakat yang tepat sasaran. So, stay tune terus ya guys. Pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya dana zakat secara maksimum sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat Islam. Pendayagunaan dana zakat ini diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat, khususnya umat Islam yang kurang beruntung. Dengan adanya pendayagunaan ini akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian. Demikian, pemberdayaan adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa bantuan dana zakat untuk usaha produktif, sehingga mustahik ini sanggup meningkatkan pendapatan dan membayar kewajiban zakatnya dari hasil usaha atas dana zakat produktif yang diberikan. Pendayagunaan dana zakat dibagi menjadi dua. Yang pertama bentuk sesaat, yang kedua bentuk pemberdayaan. Bentuk sesaat yaitu dana zakat produktif hanya diberikan kepada seseorang sesaat atau sesekali saja, di mana dalam penyalurannya tidak disertai dengan target untuk memandirikan ekonomi mustahik. Hal ini disebabkan mustahik bersangkutan tidak memungkinkan untuk mandiri lagi karena faktor usia atau fisik. Kemudian bentuk yang kedua, bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran dana zakat produktif ini disertai dengan target berupa keadaan mustahik dari menerima menjadi pemberi atau disebut dengan bila ada permasalahan seperti kemiskinan, maka perlu diketahui penyebab masalah tersebut sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah ditentukan. Penyaluran dana dalam pendayagunaan zakat produktif hendaknya lebih diarahkan pada pemberdayaan ekonomi dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik. Pengelolaan zakat harus dilakukan secara taat asas dan memenuhi prinsip terintegrasi dalam satu sistem. Pengelolaan zakat juga harus dapat diaudit secara syariah dan audit keuangan, sehingga kepercayaan masyarakatnya ini tetap terjaga. Penggunaan yang tepat akan mewujudkan fungsi utama loh teman-teman dari pelaksanaan zakat itu sendiri dapat dilihat dan dirasakannya, baik yang memberi atau yang menerimanya. Pengguna zakat ini juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mana aspek terpenting bagi tercapainya tujuan dari zakat tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga atau badan yang profesional di dalam mengelola dan mendayagunakan dana zakat agar berguna bagi kehidupan masyarakat yang membutuhkannya. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat atau disebut dengan Basnas yang dibentuk oleh pemerintah baik itu tingkat pusat maupun tingkat daerah. Lembaga Basnas ini di semua tingkat memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan inovatif. Kepengurusan Basnas ini terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu, antara lain memiliki sifat amanah, adil, beredukasi, profesional, dan berintegritas tinggi. Agar pendayagunaan dana zakat ini tepat sasaran, zakat juga memiliki golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama ada fakir, di mana orang tersebut memiliki harta namun sangat sedikit, dan orang itu tak memiliki penghasilan sehingga jarang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik. Yang kedua ada miskin, di mana miskin ini orang yang memiliki harta namun sangat sedikit dan penghasilan sehari-harinya hanya cukup untuk memenuhi makan, minum, dan tidak lebih dari itu. Dan yang ketiga ada amil, di mana orang-orang yang mengurus zakat, mulai dari penerimaan zakat hingga penyaluran zakat kepada orang yang membutuhkan. Yang keempat ada mualaf, di mana orang yang baru masuk Islam atau mualaf juga menjadi golongan yang berhak menerima zakat, dengan tujuan agar orang-orang semakin mantap meyakini Islam sebagai agamanya, Allah sebagai Tuhan, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Yang kelima ada riko, memerdekakan budak. Di zaman dahulu banyak orang yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya. Disitulah zakat ini digunakan untuk membayar zakat dan menebus para budak agar mereka memerdekakan. Oleh karena itu, orang-orang yang memerdekakan budak juga berhak menerima zakat. Yang keenam ada gorim, yaitu orang yang memiliki hutang.
orang yang memiliki hutang ini berhak menerima zakat. Namun orang-orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat seperti judi dan berhutang demi memulai bisnis lalu bangkrut, hak mereka untuk mendapat zakat akan gugur. Yang ketujuh, ada fisabilillah. Yang dimaksud dengan fisabilillah ini segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah, misalnya mengembang pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, madrasah diniyah, dan masih banyak lagi. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini disebut juga sebagai musafir atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, termasuk pekerja dan pelajar di tanah perantauan. Penggunaan zakat yang tepat sasaran. Apabila dana zakat yang terkumpul akan disalurkan secara tepat sasaran, sebab secara pengawasan dan pengelolaan dana zakat bisa dipantau oleh masyarakat sendiri. Selain itu, penggunaan pengelolaan dana zakat ada di dalam Al-Quran, maka tidak akan mungkin melenceng dana zakat itu disalurkan tidak sesuai dengan syariah Islam, karena juga dilengkapi dengan undang-undang yang berlaku. Kesimpulan, pendayagunaan zakat adalah cara atau usaha distribusi dan alokasi dana zakat agar dapat menghasilkan manfaat dan kehidupan. Mengenai sistem pendayagunaan zakat ini berarti membicarakan beberapa usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dengan menciptakan tujuan tertentu dan penggunaan zakat secara baik, tepat, terarah, dan sesuai dengan tujuan syariat. Sekian dari saya pembahasan mengenai pendayagunaan dana zakat yang tepat sasaran. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.